Para mahasiswa yang budiman, kita akan memberikan atau membahas tentang ini ya, pencarian derivatif menggunakan limit ini sebagai konsep dasar. Tapi ini beberapa contoh saja, ke nanti pada umumnya kita akan mempunyai berbagai bentuk rumus tergantung dari fungsinya. Contohnya seperti ini. Tentukan limit dari fx plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0 dengan beberapa fx ya. Misalkan yang pertama bentuknya adalah fungsi aljabar. Ini 3x kuadrat plus 5x min 17. Yang kedua nanti berbentuk trigonometri. Baik, yang pertama kita lihat cara menyelesaikannya. Kalau kita punya fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 17, maka yang kita cari dulu ini fx kan ya sesuai fungsi yang ada itu, fx plus h. Saya kira Anda sudah memahami ini ya. Jadi fungsi x, di mana x-nya itu ditambah h, maka kita substitusikan ke sini, harga x plus h ini terhadap masing-masing variabel itu. Sehingga kita punya bentuk seperti ini. Nah, dan ini saya kira juga Anda sudah paham betul, ini kan binomium Newton berpangkat 2 atau persamaan kuadrat ini ya. Kalau dijabarkan kan menjadi x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat gitu kan. Sehingga silakan nanti Anda jabarkan sendiri ya. Sehingga kita punya bentuknya adalah 3x kuadrat ditambah 6xh kemudian ditambah 3h kuadrat ditambah 5x ditambah 5h dikurangi 17. Ini fx plus h-nya. Kemudian Anda perhatikan, dikurangi fx-nya kan ini. Kita tuliskan di sini lagi aja. Fx-nya adalah 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 17. Apa yang Anda peroleh dari pembilang limit ini? Sehingga kita punya fx plus h dikurangi fx. Anda perhatikan ini semuanya ini dikurangan ini. Dan ini kan ada yang sama. 3x kuadrat ada yang sama, 5x juga ada, ini min 17. Berarti yang sama itu tentu saja hilang. Sehingga tinggal 6xh ditambah 3h kuadrat ditambah 5h. Yang ini hilang dengan ini, kemudian 5x-nya hilang, kemudian 17-nya juga hilang. Nah, tinggal masukkan ke bentuk limitnya itu. Jadi limit ini h mendekati 0 untuk 6xh ditambah 3h kuadrat ditambah 5h dibagi dengan h. Nah, ini kan setiap suku ada hanya ya. Maka bisa kita coret, ini hilang, ini pangkatnya hilang, karena pangkat 2 tinggal 1, ini hilang. Sehingga yang ada hanya ini, nah mendekati 0 berarti ini hasilnya 0. Kita peroleh 6x ditambah 5.
Nah ini, jadi ini adalah konsep dasar dari derivatif yang mana merupakan hasil limit dari bentuk ini. Fx plus H dikurangi Fx dibagi H, limitnya untuk X mendekati 0. Dan kemarin sudah kita bahas simbolnya, ini bisa aja karena itu Fx bisa dituliskan menjadi F aksen X. Oke, sekarang untuk yang kedua, yang trigonometri itu. Kita seperti langkah pada nomor 1 tadi, berarti kita punya cos X plus H. Saya kira Anda masih ingat formula dalam trigonometri itu. Kalau kita punya cos A plus B, gitu kan. Kalau dulu saya pakai itu. Cos A plus B itu jadinya cos A cos B dikurangi sin A sin B. Sehingga kalau cos X plus H ya jadinya cos X kali cos H dikurangi sinus X kali sinus H. Dengan formula dari trigonometri. Kemudian Fx-nya ini. Sehingga kalau kita jadikan satu, Fx plus H kali Fx, maka ini ada cos-nya. Nanti di suku yang kedua ini ya. Berarti ini cos X min cos H dikurangi sin X min sin H dikurangi cos X. Sehingga bisa kita tuliskan jadi ini. Cos X kali cos H dikurangi cos X, kita jadikan satu yang ada muatannya cos. Kemudian dikurangi sinus X kali sinus H. Maka kita peroleh, ini bisa kita nyatakan karena ini semacam fungsi aljabar, tapi komponen-komponennya adalah trigonometri, kita bisa menyatakan cos X kali cos H dikurangi 1. Gitu kan? Kemudian yang belakang tetap. Nah, sekarang kita masukkan ke bentuk limitnya itu. Di limit H mendekati 0 untuk bentuk ini. Cos X kali cos H dikurangi 1 dikurangi sinus X kali sinus H dibagi dengan H. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini, kita punya dua suku besar, gitu ya. Ini dibagi H dan ini dibagi H. Dan ini tidak memuat H, sehingga kita bisa menyatakan jadi cos X kali limit H mendekati 0 untuk cos H dikurangi 1 bagi H. Ini yang suku pertama. Kemudian dikurangi, ini kan minus ya. Kurangi ini juga tidak memuat H, kita bisa mengeluarkan limit H mendekati 0 sinus H dibagi H. Nah, ini kita punya limit khusus. Ini kita hafalkan saja bentuk-bentuk ini ya. Ini harganya adalah 0. Dihafalkan aja bentuk ini. Kemudian, sorry. Semuanya limit ya, yang limitnya itu. Jadi, limit cos H min 1 dibagi H untuk H mendekati 0 yang sama dengan 0. Kemudian kalau yang ini bentuk seperti ini sama dengan 1. Sehingga Anda perhatikan untuk suku pertama itu kan hasilnya 0 ya. Suku pertama hasilnya 0, kemudian suku kedua hasilnya adalah minus sinus X. Sehingga kita dapatkan ini adalah 0 minus sinus X. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk derivatif, simbolnya bisa kita nyatakan jadi bahwa derivatif dari cos X itu adalah
minus sinus X. Nah, ini contoh dari konsep dasar derivatif di mana kita menggunakan limit untuk mencari derivatif. Baik, saya kira ini dulu. Nanti kita lanjutkan pada konsep selanjutnya. Terima kasih. Semangat belajar.